don't talk anymore. Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Masih di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Masih berbicara seputar penyakit diabetes, pemirsa, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Kunchoro yang katanya sudah 21 tahun struggle dengan diabetes. Betul ya Pak ya? Bahkan saking dia Zaya ingin membantu orang-orang agar terus yang namanya diabetes ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Betul. Kok mengeluarkan buku Pak Kunchoro, betul? Ya. Boleh dikasih lihat Pak? Ini dia apa judulnya, diabetes. Boleh saya pinjam? Kenapa harus takut dengan diabetes? Tuh, 21 tahun loh, jadi kenapa harus takut? Tepuk tangan dong buat Pak Kunchoro. Pak Kunchoro, pada saat berusia 21 tahun begitu ya, 21 tahun menyandang diabetes. Terparah menembus titik berapa Pak untuk gula darahnya? Di awal saya terdeteksi itu gula darah saya 364. 364. Dan itu efeknya untuk Bapak sendiri? Mula-mula gejalanya kan seperti banyak makan, tapi badan saya tambah kurus. Badannya tambah kurus. Kemudian banyak minum. Iya. Terus di malam hari terutama banyak buang air kecil. Iya. Itu Bukannya, gejala-gejala awalnya seperti itu. iya, dok, orang yang terkena diabetes itu katanya bukannya badannya malah membesar gitu ya, karena ada yang bilang karena badannya besar malah jadi diabetes gitu, benar nggak sih dok? Terbalik kali ya Mbak. Terbalik. Jadi gara-gara badannya terlalu besar atau obes sehingga memudahkan orang tersebut menjadi diabetes. Oke. Jadi makanya orang-orang yang gemuk-gemuk itu kita sangat sarankan periksa dong gula darahnya karena dia itu adalah merupakan suatu faktor resiko yang sangat besar Obesitas, untuk terjadinya diabetes. Ya. Nanti Oke. setelah diabetes seperti Pak Kunchoro bilang berat badannya makin kecil. Nah kan aneh. Iya. Selama ini ngurangin berat badan susah banget, tapi Betul. tiba-tiba kok mengecil dengan sendirinya tanpa diet. Padahal makannya banyak gitu. Iya. Wah, makannya banyak ya Pak ya? Iya. Pak Kunchoro boleh cerita dong sama pemirsa yang ada di rumah waktu selama 21 tahun ini apa sih kira-kira cara mengontrolnya bagaimana gitu? Ya, sebenarnya kuncinya ada 5 pokok ya, Apa itu, Pak? yang disebut 5 pilar penata laksanaan diabetes. Oke. Yang pertama, kita harus selalu mengikuti edukasi. Edukasi mengenai Jadi pemahaman diabetes. mengenai diabetes itu apa, kemudian cara mengatasinya dan sebagainya. Yang kedua, wajib berolahraga. Wajib Aktif berolahraga. berolahraga. Olahraga yang mudah gitu ya Zaya dilakukan apa tuh Pak? Yang olahraga yang paling cocok adalah olahraga low impact ya, Low yang impact, tidak oke. menimbulkan cedera. Ya. Terus tadi apa lagi Pak? Kontrol, olahraga. Ya, terus yang ketiga, rajin mengatur makan. Oh, rajin mengatur makan. Selanjutnya yang keempat, Yang keempat, teratur minum obat. teratur minum obat. Yang terakhir yang harus dilakukan. Yang terakhir itu harus teratur memeriksa gula darah secara mandiri. Terakhir Secara periksa gula darah mandiri. secara mandiri. Nah, ini Oke. juga ada nak cara-caranya, tapi mitos atau fakta? Kita lihat simak sama-sama berikut ini ya. dulu. Oke, ini dia. Ya. Betul atau tidak? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Oke, selanjutnya makan terlalu banyak gula dapat menyebabkan diabetes. Fakta. 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 Penderita diabetes hanya dapat makan makanan khusus untuk diabetes. Mitos. Mitos. Oke, nanti mitosnya kita bahas. Diabetes dapat ditularkan. Mitos. Mitos. Oke, baik. Diabetes hanya dapat diderita oleh orang yang sudah berumur. Mitos. Terus Mitos. diabetes tidak dapat disembuhkan. Fakta. Fakta. Nah, Oke. itu. Baik, itu dia ya. Berarti penderita diabetes hanya dapat makanan-makanan mitos tadi ya, penderita diabetes hanya dapat makan makanan khusus untuk diabetes. Mitos. Nah, kalau misalnya yang harus gitu, bukan yang harus, tapi penderita diabetes ini boleh makan apa saja nih, Dok? Berarti. Yang sedang beredar nih sekarang mitosnya adalah ada makanan-makanan yang khusus untuk orang diabetes gitu ya. Dan itu sangat tidak kita sarankan. Bahkan di Amerika segala sudah mulai keluar pernyataan there is no such thing gitu ya. Nggak ada tuh makanan-makanan yang khusus untuk orang diabetes. Yang kita anjurkan adalah makanan diet seimbang. Makanan diet seimbang, walaupun kabar yang beredar di masyarakat Indonesia terutama bahwa udah hindari nasi, pakai kentang saja untuk Mitos, nggak menghindari. ditanya ya? Itu mitos ya. Itu mitos, oke. Oke. Nah, berbicara tentang diabetes tidak bisa disembuhkan. Jadi harusnya apa ketika orang-orang yang sudah Terkena mengalami gitu. menyandang diabetes, Dok?
Kalau lihat Pak Kunchoro kira-kira kayak orang sakit nggak? Kayak orang sehat. Enggak, Wah, normal Baik-baik saja aja. kelihatannya kan. Ya sehat ya Memang Pak, sehat ya, Pak. gitu. Jadi Tidak memang bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan dan Bapak bisa Caranya mengendalikan bagaimana ya? tadi? Oke. 5 cara itu, Iya, benar? 5 cara itu. Jadi tetap sehat kok. Itu pejabat-pejabat juga banyak yang diabetes masih bisa kerja dengan baik kan Iya, gitu. betul. Oke, itu dia ya. Nah, ini kita juga mau kasih info pemirsa mengenai herbal diabetes. Oke. Itu dia ya, metode herbal tradisional yang bisa menurunkan kadar gula darah. Kira-kira metodenya apa? Pemirsa kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Pengobatan penyakit diabetes biasanya dilakukan secara medis. Namun ternyata ada juga beberapa metode herbal tradisional yang dipercaya dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Seperti dengan menggunakan buncis. Zat yang terdapat dalam buncis dapat meningkatkan produksi insulin. Ini berarti menurunkan kadar gula darah. Selain itu, juga dengan menggunakan biji jamblang. Siapkan bahan berupa 13 buah biji jamblang dan 2 gelas air. Biji jamblang ditumbuk hingga halus, kemudian direbus ke dalam 2 gelas air. Biarkan hingga air tersisa 1 gelas saja. Saring ramuan tersebut minum sebanyak 3 kali sehari. Sambiloto juga dipercaya dapat mengobati diabetes. Selain itu, ada juga brotowali, kumis kucing, dan mengkudu. Mengkudu bermanfaat untuk memperbaiki reseptor insulin. Selanjutnya adalah pare. Kandungan yang terdapat di dalam pare dapat memperbaiki sel beta pankreas. Sering mengkonsumsi ginseng juga dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh. Ginseng juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Bermanfaat untuk gula darah. Itu dia. Ya. Dokter, gimana dok? Ya, saya agak amazed ngelihat gambar-gambarnya ya. Jadi memang ternyata banyak banget ya di dunia awam gitu obat-obatan yang dianggap mampu. Tapi intinya adalah semua bahan-bahan tersebut belum bisa dibuktikan secara klinis untuk bisa membuktikan bahwa memang dia bisa mengontrol diabetes. Jadi Oke. saran saya jangan digunakan benar-benar sebagai obat. Oke, berarti harus cek secara medis tentunya ya. Ya, Boleh betul. disampaikan sama pemirsa yang ada di rumah dok, bagaimana tips-tips mungkin untuk mengontrol diabetes? Ya, intinya selain yang 5 pilar sudah disebutkan Pak Kunchoro tadi, saya juga sangat mengharapkan kepada para penyandang diabetes di luar sana untuk bisa mengontrol kadar gula darahnya dengan baik. Mungkin nggak harus tiap bulan ke dokter, tapi paling tidak pola hidup yang baik harus dijalankan, minum obat secara teratur, dan juga menjaga pola makannya sehari-hari dengan baik dengan pola diet yang seimbang. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Dokter Wisma, Pak Kunchoro, Bu Bena, terima kasih banyak. Itu dia ya, kita sudah dapat Tepuk tangan dong buat informasi. narasumber-narasumber kita lagi-lagi. Memang kita harus sehat dengan diabetes begitu ya. Harus Ya. bisa kontrol-kontrol begitu. Harus bisa kontrol gula darahnya. kontrol Dan gula jangan lupa- darahnya penting. Berapa lama durasinya? Kita bisa harus kontrol gula darah? Kalau dia pemakai insulin, paling tidak 1 hari bisa dilakukan sampai 2 kali pengetesan. Kalau dia Oke. pakai insulin. Tapi kalau anak-anak tadi yang seperti Dokter Wisma bilang, dia pasti akan lebih rutin lagi sebelum dan sesudah makan. Jadi bisa 6 kali pengetesan. Oke, Nah, yang terima untuk kasih. yang mengkonsumsi obat oral antidiabetik tadi, paling tidak dalam 1 minggu harus dilakukan pengetesan 6 sampai 8 kali supaya bisa Iya. diketahui. Betul sekali dan pola tentunya grafik kadar Bu gula Bena, darahnya. dokter dan juga Oke. Pak Kunchoro makan makanan yang sehat Iya. itu menjadi salah satu Iya. caranya. Pastinya, nanti akan usai kita jeda kita akan hadirkan. makan makanan catering diabetes. Kira-kira Wow. seperti apa? Nantikan di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. You show me good love and make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you come and